Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Hasyr ayat 20. Apa kata Allah di surah Al-Hasyr ayat 20? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Kata Allah, tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni sorga. Penghuni sorga itulah mereka yang juara, faizun. Ya, faizin itu para pemenang atau para juara. Jadi ayat ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa kata Allah, penduduk sorga itu tidak sama dengan penduduk neraka. Penduduk sorga itu yang para juara. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu ada beberapa pemahaman. Satu, ini membuktikan bahwa penghuni neraka itu adalah yang paling banyak. Penghuni sorga itu yang sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya mana yang banyak penghuni neraka atau penghuni sorga, berdasarkan informasi ayat ini, yang paling banyak itu penghuni neraka. Kenapa? Pertama, Allah menyebutkan penghuni neraka itu lebih dulu dari penghuni surga. Tidak sama ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Kenapa didahulukan sebutan penghuni neraka dari penghuni surga, Pak? Kan Allah bisa saja berkata ya, tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surganya dulu kan. La yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Tapi tidak. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Kenapa didahulukan sebutan penghuni neraka baru kemudian penghuni surga? Dalam kaidah bahasa Bapak dan Ibu, kalau sesuatu itu disebutkan lebih dulu, itu menunjukkan makna aghlabiyah, afdaliyah, ahamiyah. Salah satu maknanya dahulu itu adalah dominasi, yang paling banyak. Misalnya begini, di surat Al-Insan ayat 8 ya, Allah menceritakan kan ada manusia nanti yang aman di padang mahsyar. Orang berdiri, wajah manusia masam, dia tidak ikut berdiri, 50.000 tahun dia tidak ikut berdiri. Dia wajahnya cerah, riang, gembira. Amal mereka kata Allah, wa yut'imunat ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Di dunia mereka senang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Nah, kenapa didahulukan miskin dari yatim? Allah sebutkan memberi makan pada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Karena dari ketiga manusia ini, miskin, yatim, tawanan, yang paling banyak di muka bumi ini orang miskin. Karena miskin itu permanen, kadang bisa sampai mati miskin. Kalau yatim enggak, yatim itu sampai dewasa saja Pak, sampai balik tak ada yatim lagi. Dan orang yang kematian bapak juga enggak terlalu banyak, tapi orang miskin itu akan terus lahir terus. Kalau bapaknya miskin, pasti anak-anak juga ikut miskin nanti itu. Ya, kecuali nanti setelah dalam waktu yang panjang pula mereka berusaha mungkin agak berubah nasibnya. Tapi miskin itu lebih banyak dari yatim. Itu kenapa kata miskin didahulukan dari kata yatim. Dominasi. Nah, kenapa penduduk neraka dahulu sebutannya di penghuni surga? Menunjukkan penghuni neraka itu yang paling banyak dan yang dominannya nanti di akhirat manusia itu masuk neraka. Tuh, salah satu kaidahnya. Nah, Bapak Ibu, itu kenapa kata Allah, ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu adalah mereka yang juara. Kalau yang juara kan tidak banyak, Pak. Kalau juara itu, kalau ada pertandingan, misalnya kalau tim sepak bola itu 32 tim yang bertanding, yang juara cuma 3 Pak. Juara 1, juara 2, juara 3. Berarti kan tidak banyak juara Pak. Karena untuk masuk surga itu perlu jihad, perlu kesabaran, dan itu tidak mudah. Cobalah Bapak Ibu hitung. Berapa banyak warga di komplek awak? Bara yang Kamas Haji. Dari yang Kamas Haji, bara yang duduk dengan ceramah.
Itu kan terseleksi otomatis tuh Pak. Ya enggak? Wajar kata Allah, ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu para juara, karena para juara itu lewat seleksi. Yang salat di rumah banyak. Yang ke masjid dah tersaring. Yang ke masjid banyak. Tapi yang dengar ceramah tersaring lagi, Pak. Jadi begitulah kenapa penghuni surga itu sedikit, penghuni neraka itu yang paling banyak. Mari kita lihat buktinya Pak Ibu, kenapa kita bisa menyimpulkan penghuni neraka itu nanti yang paling banyak. Kalau dalam data kependudukan udah pasti kita bisa menjawabnya. Dunia ini sekarang Bapak Ibu kurang lebih penghuninya 7 miliar Pak. Dan dari 7 miliar itu hanya 2 miliar yang beriman Pak, yang muslim. 5 miliar itu non muslim. Udah jelas kan perbandingannya. Yang beriman pun belum tentu semuanya Pak masuk surga juga. Kenapa? Karena ada juga di situ yang munafik, ada juga di situ yang fasik. Dia masuk beriman, bersyahadat, tapi tidak semuanya juga Pak langsung otomatis ke surga. Itu kenapa tadi didahulukan sebutan ahlu neraka daripada ahlu surga, karena ada ahlu surga mantan penghuni neraka dulu. Ya Pak. Didahulukan sebutan penghuni neraka dari penghuni surga, karena penghuni surga ini ada mantan penghuni neraka. Mantan napi namanya Pak. Lah diproses, lah diperbaiki di neraka itu baru masuk ke surga. Maka nanti ada orang namanya jahannamiyun, mantan penghuni jahanam, di keningnya terlihat tuh Pak. Ketika dia sudah masuk neraka, lalu kemudian dibersihkan, lalu suruh ke surga, udah habis dosanya Pak. Tapi keningnya masih berstempel, ada tato di keningnya. Tatonya jahannamiyun namanya. Ya mantan napi jahannam. Balik lagi mereka Pak, tak mau masuk surga, malu. Nah, baru dimandikan Allah di Telaga Al-Kausar. Baru mereka bisa masuk surga, baru sama bentuknya dengan yang penghuni surga. Nah itu artinya penghuni surga pun tidak semuanya otomatis ke surga. Mereka beriman, tapi masuk neraka dulu tuh Pak. Wajar Bapak Ibu ya, penghuni surga itu disebut terakhir dan menunjukkan tuh makna sedikit. Terseleksi dengan alat dengan sendirinya. Ya kayak sekarang ini Pak. Padahal kalau duduk di sini kan tidak ada ruginya. Padahal sampai di rumah pun tidak ada juga apa-apanya Pak. Paling sampai di rumah palingnya juga ambil HP, nonton, ya toh, ya. Nah, tapi memang begitu. Untuk ke surga itu perlu perjuangan, makanya para juara yang sampai ke sana, yang memang telah teruji jihad dan kesabaran mereka. Begitu kata Allah di surah Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Jangan dikira kamu bisa masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Jihad dan sabar memang sesuatu yang berat, tidak mudah, dan orang tidak banyak melakukan yang berat-berat. Cobalah Pak, kita salat sunat, ya, berapa banyak yang tahajud Pak? Tidak banyak Pak. Itu terseleksi dengan sendirinya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, apa buktinya penghuni neraka itu lebih banyak? Di surat Yusuf ayat 102, kata Allah, "Wa ma aksarun nas walau harasta bimu'minin." Kata Allah, kebanyakan manusia itu tidak beriman, sekalipun kamu ingin mereka beriman, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad itu ingin Pak semua manusia itu beriman. Tapi kata Allah, wa ma aksarun nas, sebagian besar atau yang paling banyak dari manusia itu tidak beriman. Nah, wajar Pak kalau penduduk dunia ini lebih banyak yang kafir daripada yang beriman. Kalau Pak itu yang beriman, coba di Asia Tenggara berapa negaranya Pak? Lalu di negara Timur Tengah. Kalau coba di Eropa, Amerika, Afrika, paling Afrika yang beriman Afrika Utara. Ya, Pak. Dominannya penghuni bumi ini yang kafir, Makanya kata Allah, kalaupun kamu ingin mereka beriman, tetap yang paling banyak menghuni bumi ini kata Allah orang-orang yang tidak beriman. Itu Allah sudah sebut begitu Pak. Itu kenapa tugas kita hanya berdakwah saja Pak. Tugas kita sudah sampaikan saja.
Karena memang Allah begitulah, tidak menginginkan ya penghuni neraka itu sedikit. Memang penghuni neraka itu banyak. Dan jangan dikatakan pula Allah tidak adil. Yang kadang-kadang kita kan bisa saja ada yang berkata, kan tidak adil Tuhan tuh. Masa diciptakan manusia lalu paling banyak dimasukkan ke neraka, kan tidak adil itu Pak. Justru adil situ. Tuhan tuh adil karena Tuhan mengambil haknya sebagai Tuhan. Hak Tuhan itu apa? Memasukkan orang ke neraka sesuai kehendaknya, memasukkan orang ke surga sesuai kehendaknya. Itulah adilnya Tuhan. Tuhan adil namanya itu Pak. Yang tidak adil itu kita atur Tuhan, itu tidak adil namanya itu. Bahwa Tuhan melakukan hal yang sesuai kehendaknya, itu yang adil namanya. Nah itu makanya kita beruntung dan bersyukur lah Pak. Kenapa Allah pilih kita beriman Pak. Kan kita tidak bisa milih beriman tuh Pak. Bapak ibu kita melahirkan kita dalam status beriman. Coba bapak ibu kalau lahir di pedalaman Afrika tuh Pak. Belum tentu kita beriman Pak. Beruntung Allah pilihkan orang tua beriman untuk kita Pak. Beriman kita. Alhamdulillah tuh Pak. Itu nikmat yang perlu kita syukuri itu Pak. Nah, karena itu keimanan itu perlu dirawat. Lalu kata Allah ini di surat Saba ayat 20. Walaqad saddaqa alaihim iblis zannahu wattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Kata Allah, manusia sangat banyak yang mengikuti iblis, kecuali yang selamat dari tipuan iblis itu hanyalah golongan sedikit dari orang beriman. Coba bayangkan Pak. Tadi sudah dikatakan yang paling banyak di muka bumi ini orang-orang yang tidak beriman. Yang sedikit orang beriman. Dari orang beriman ini kata Allah, yang selamat dari setan sedikit pula dari orang beriman. Yang banyak pula dari orang beriman itu mengikuti setan. Itu kan luar biasa tuh Pak. Yang sedikit dari orang beriman itu yang selamat dari setan. Dari orang beriman ini fattaba'uhu, menjadi pengikut setan. Ini orang beriman Pak. Kalau orang kafir udah bukan pengikut setan lagi. Udah setan. Ya karena kan setan kan menghalang-halangi orang ya dari ibadah, memusuhi orang-orang beriman. Ya sama lah orang-orang kafir juga begitu tuh Pak. Ya. Makanya kata Allah begitu ya, kami jadikan musuh para nabi itu dari setan-setan. Saya tinul insi wal jinni. Ada setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi musuh Islam ini dua apa? Ada setan manusia, ada setan jin. Musuh orang beriman ini. Yang setan manusia, ya itulah tuh. Nah, semua orang yang memusuhi Islam. Jadi kata Allah, yang paling banyak dari orang beriman itu menjadi pengikut setan. Illa fariqan minal mu'minin. Sekelompok kecil saja yang selamat dari setan. Cobalah Bapak Ibu. Tadi yang tak salat ke masjid pasti dapik dia tu Pak. Pasti dapik. Tak dindak lo Pak. Kalau rumah dakik ni sajinya Pak. Ya tak? Azan terdengar ke rumah Pak. Tapi setan kalau kata Nabi kan begitu Pak, kencing telinga orang tu. Kalau ada orang tak bangun subuh, tak datang ke masjid kata Nabi, itu setan kencing di telinganya. Pasti dah dapik dia tu Pak. Dah Pak. Setan kencing telinganya, pasti dapik dia tu. Itulah. Mereka beriman tu Pak. Beriman. Tapi tak selamat dari setan. Makanya tadi yang datang berapa saf? 2 saf, lebih sedikit. Ibu-ibu 1 saf. Padahal kalau semuanya datang, tak muat Pak. Buktinya apa? Salat Id tak muat masjid ini. Saya kan pernah khutbah Id di sini, tak muat Pak. Itu buktinya ramai kita di sini Pak. Dan kita beriman. Cuman sayang sebagian besar dapat setan. Yang datang ke sini pun tadi, alhamdulillah Pak, datang ke sini selamat dari setan 1. Tapi tidak selamat dari setan 2. Bagaimana caranya? Sudah salam ya lo keluar le Pak. Padahal tadi diumumkan ada pengajian. Yang lari keluar tu memang sadar tak sadar, suka tak suka, memang dapik dia. Kalau ditanya pasti alasan pasti ada.
Mungkin alasannya karajo, mungkin alasannya mencuci, mungkin pasti ada. Sekarang beginilah. Kalau di pengajian ini dia dikasih uang 10 juta. Yang mendengar pengajian habis subuh dapat 10 juta surang. Ada enggak alasan untuk keluar, Pak? Hah? Enggak ada alasan untuk keluar, Pak. Iya tuh. Pada sini kan disediakan pahala yang besar kan? Duduk di majelis kan pahalanya besar. Diampuni dosa, rahmat, sakinah, dibanggakan Allah di hadapan malaikat, dihitung langkah kakinya tadi setiap satu langkah setahun salat malamnya. Nak kadang pahala tuh. Tapi setan enggak mau. Udah. Besok ceramah juga ada. Enggak, Pak? Wajar kata Allah, orang beriman itu hanya sedikit yang selamat dari setan. Ini orang beriman loh, Pak, orang kafir. Wajar kan penghuni sorga itu sedikit. Sudahlah orang beriman sedikit, dari yang sedikit itu pun tidak banyak pula yang selamat dari setan. Sedikit. Tuh, itu bukti penghuni sorga itu sedikit. 3. Bapak Ibu kalau baca surat Sad ayat 85. La'amla'anna jahannam minka min wa mimman tabi'aka wa minhum ajmain. Kami akan memenuhi jahanam dari engkau, maksudnya itu iblis, setan dan pengikutnya, dan semua pengikutmu. Jadi tadi kan sudah dikatakan penghuni neraka kan sudah banyak, Pak. Ya, sudah banyak. Orang kafir, orang beriman, yang munafik, yang fasik, termasuk yang pengikut setan tadi. Kata Allah, jahanam akan saya penuhi dengan engkau dan semua pengikutmu. Jadi ada tambahan penghuni jahanam satu lagi, Pak. Setan, iblis, jin. Itu, Pak. Selain itu, orang yang kafir dan yang beriman menjadi pengikut setan. Jadi ternyata penghuni neraka itu tidak hanya manusia, Pak. Makanya la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ada jin, ada manusia. Walaupun di sorga juga ada jin. Ya. Tapi setan, iblis tidak ada di sorga. Jin ada. Dan jin pun tidak banyak pula yang beriman. Sebagian beriman, sebagian pula kafir. Yang paling banyak sekayak kita juga. Jin paling banyak juga kafir. Jin itu sama dengan kita. Mereka beriman, mereka beribadah, mereka salat, mereka sama-sama seperti kita. Dan status apa? Dan jin itu juga lebih banyak yang kafir ketimbang yang beriman. Jadi kalau digabungkan penghuni neraka tadi, manusia yang kafir, tambah manusia yang beriman yang fasik tadi, ditambah juga jin, ditambah juga setan, iblis, ramai, Pak. Penduduk sorga hanya orang beriman yang sudah terseleksi, plus jin-jin yang beriman saja. Nah, jadi kita di surga nanti ketemu jin, Pak, satu komplek dengan jin. Ya. Nah, jadi di surga nanti Pak bisa mau tahu jin, Pak. Karena alamat lah sama. Ya, kalau kini Pak bisa mau tahu jin karena alamat beda. Nah, itu Pak ya. Jadi penghuni neraka itu jauh lebih banyak. Yang keempat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Allah menyebutkan ada 3 kelompok manusia di situ, Pak. Ada mukmin, ya, allazina yu'minuna billah, ya, wa allazina yu'minuna bil ghaibi, ya, wa yuqimunas shalah. Itu seterusnya. Orang beriman, ada orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, ya. Ada orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu orang munafik. Jadi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu menceritakan 3 manusia. Mukmin, kafir, munafik. Dari 20 ayat ini, Pak Ibu, hanya 4 ayat untuk orang beriman. Ayat 1, 2, ayat 2 mulainya 2, 3, 4, 5. Itu orang beriman. Ayat 6 sampai ayat 20 itu menceritakan tentang orang kafir dan orang munafik. Jadi kalau dipresentasikan, Pak, dari pembicaraan Allah tentang ketiga manusia ini, yang kafir, yang beriman, yang munafik, itu yang beriman hanya 4 ayat,
ayat 2 sampai ayat 5. Ayat 6 sampai 20 itu orang kafir dan orang munafik. Maka kalau dibandingkan Pak, pembicaraan Allah itu 4 banding 13. 4 banding berapa tuh? 15. Apa? 20% kan orang beriman. Dari 20 ayat itu 4 ayat untuk orang beriman. Berarti hanya 20% porsi orang beriman. Yang masuk surga itu selebihnya itu ahlu neraka. Itu buktinya bahwa penduduk surga itu lebih sedikit, penduduk neraka itu jauh lebih banyak. Dari pembicaraan Allah pun porsi orang beriman pun sedikit dibandingkan orang kafir dan orang munafik. Yang kelima, kata Allah di surah Al-Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Jadi pemimpin-pemimpin di dunia ini, pemimpin-pemimpin yang mengajak orang kafir jauh lebih banyak daripada pemimpin yang mengajak orang beriman. Allah sebut begitu. Buktinya apa? Bapak Ibu kalau baca surah As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Pemimpin yang mengajak kepada petunjuk itu minhum, hanya sedikit dari pemimpin dunia. Tapi pemimpin dunia a'immatan, paling banyak pemimpin yad'una ilan nar, yang mengajak kepada neraka. Bapak Ibu lah berapa banyak kepala negara di dunia ini Pak? Coba Bapak hitung presiden, perdana menteri di dunia ini, coba hitung. Dan berapa banyak yang mengajak kepada surga? Berapa banyak kepala negara yang kafir? 1. Berapa banyak kepala yang beriman tapi benci dengan orang muslim? Dia kepala negara yang beriman Pak, tapi memusuhi orang beriman. Dah banyak Pak. Kata Allah, a'immah yad'una ilan nar, yang paling banyak pemimpin mengajak ke neraka. Tapi yang mengajak ke surga minhum a'immah, hanya sedikit dari pemimpin yang mengajak ke surga. Kalau saya lihat-lihat Pak, mungkin contoh yang paling ideal itu cuma Erdogan. Siapa lagi? Raja Brunei. Itu Pak. Yang memang nampak. Lebih dari itu Pak, walaupun mereka muslim sepertinya tidak peduli Pak. Itu orang-orang Palestina itu Pak, dibantai tiap hari di hadapan mata kita Pak. Di hadapan mata kita. Dan semua pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pemimpin negara Islam, tahu betul tuh Pak, bagaimana negara Palestina itu dicaplok, dirampok, rakyatnya dan itu saudara kita Pak. Tapi pemimpin-pemimpin Islam tenang-tenang saja Pak. Kalau mereka kompak Pak, itu Israel tuh Pak, tidak perlu senjata loh Pak. Disuruh orang Arab tuh sado kumpul tuh pipis anjing orang. Tidak perlu senjata barangnya loh Pak. Berkumpul orang Islam sado tuh pipis itu. Anjing. Sayang pemimpin kita, banyak pemimpin yang tidak mengajak kepada hidayah. Kan yang nampak membela itu menurut pandang saya hari ini cuma itu Pak, Erdogan. Tidak ada. Termasuk pemimpin kita juga enggak. Tidak ada. Maka wajar kalau pemimpin di dunia ini yang paling banyak mengajak ke neraka, tentu rakyatnya masuk neraka pula Pak. Kan kalau pemimpin-pemimpin yang lebih banyak di dunia ini yad'una ilan nar, pemimpin yang menyeru ke neraka, wajarlah rakyat banyak masuk neraka. Pasti dia punya kebijakan, dan kebijakannya itu bukan mengarahkan orang ke surga, ke neraka. Ya Pak. Sekarang kalau presiden mau, itu riba itu habis tuh Pak. Kan di tangan dia. Dia dia keluarkan perpres atau itu DPR ada tuh. Bank tidak boleh lagi memungut bunga. Selesai. Umat Islam nih Pak mau menyimpan uangnya tanpa bunga tuh Pak. Kelolalah umat Islam bisa triliunan tuh Pak. Umat Islam ini tidak perlu bunga Pak.
Dan mereka untuk aman uangnya, mereka akan kasih ke bank tu, apa pakailah uang kami ni. Cuman pemimpin kita belum yad'u ilal jannah. Masih yad'u ilal nar. Bisa, kenapa tidak bisa? Kita negara Islam, kita negara mayoritas Muslim. 200 juta Islam. Berapa aset kita tu Pak? Cuman pemimpin-pemimpin ini kata Allah yang paling banyak a'immatan yad'una ilan nar. Yang pemimpin ke surga kata Allah minhum, sedikit dari mereka. Begitu. Ya, disebutkan di surah As-Sajdah ayat 24 tadi. Minhum, hanya sedikit. Kalau pemimpinnya mengajak ke neraka, ya wajarlah rakyatnya masuk neraka banyak. Betul? Di Brunei itu saya dengar Pak, tidak ada satupun bank yang hidup dalam sistem riba di sana. Tutup bank tutup. Tapi bank-bank di Brunei itu sehat Pak. Kenapa bisa? Karena kata Allah kan begitu. Allah menghancurkan riba. Yamhaqullahu riba. Allah binasakan riba. Wa yurbis sadaqah. Yang tak riba Allah kembang biakkan. Kita ni Pak makin terpuruk Pak. Hutang makin banyak. Masyarakat dipaksa berhutang, terlilit hutang. Kenapa? Karena pemimpin kita menciptakan sistem yang mengajak ke neraka itu. Wajar kalau penghuni neraka itu lebih banyak. Karena pemimpin-pemimpin juga paling banyak mengajak ke neraka kata Allah. Hanya sedikit pemimpin yang mengajak ke surga. Itu buktinya tuh. Penghuni neraka pasti lebih banyak. Nah, yang keenam, ada hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Muslim. Uridat alayya al-umam fara'aitun nabi wa ma'ahu rahid wan nabi wa ma'ahu rajul war rajulan wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Diperlihatkan kepada saya tentang kondisi umat nanti datang menghadap Allah nanti di hari kiamat. Kata Nabi, ada nabi yang bersama rombongan besar dari pengikutnya. Jadi ada nabi yang banyak pengikutnya seperti Nabi Musa, seperti Nabi Daud, ada banyak pengikutnya. Tapi kata Nabi, banyak nabi yang hanya punya pengikut seorang saja. Jadi ada nabi-nabi datang Pak, satu cuman pengikutnya Pak. Satu. Ada nabi yang punya pengikut 2 orang saja, rajulan. Bahkan kata Nabi, ada nabi walaisa ma'ahu ahad, tak ada pengikut 1 orang pun. Jadi nanti memang tak banyak orang ke surga tu Pak. Ternyata nabi-nabi pun tak banyak bawa pengikut. Nabi Nuh cuma 80 Pak. Itu. Yang paling banyak itu Nabi Muhammad. Tapi nabi-nabi yang lain kata Nabi hanya punya pengikut puluhan, ada yang dapat 2, hanya ada yang 1, hanya ada yang hanya 1, bahkan ada nabi-nabi yang datang tanpa pengikut. Jadi memang tidak semua nabi punya pengikut ternyata Pak. Nah, tidak semua nabi punya pengikut. Nah kalau begitu keadaannya wajar kan? Kalau penghuni surga itu sedikit, hingga nabi pun kadang-kadang tidak pakai pengikut nanti ke surga. Dia sendiri aja tuh ke surga tanpa ada umat. Nah yang terakhir hadis dari Abu Sa'id ya, ini hadis ya, riwayat Bukhari. Yaqulullah, Allah berkata, ya Adam, fayaqul labbaik wa sa'dak wal khair fi yadik. Summa yaqul akhrid ba'sa an-nar. Qala wa ma ba'sun nar? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'a wa tis'un. Jadi nanti Pak, jadi perintah Allah ya, keluarkanlah penghuni neraka. Jadi ketika semua masuk neraka sudah ya toh, sudah. Yang ke surga, nanti ada pertolongan Pak. Kata Allah, keluarkanlah penghuni neraka. Ada para malaikat disuruh, ada para nabi disuruh, keluarkanlah penghuni neraka dengan pertolongan. Lalu ditanya, bagaimana keadaan penghuni neraka? Maka Allah menjawab ketika itu, dari 1000 orang
999-nya masuk neraka. Itu hadis Bukhari itu, Pak. Kata Allah tuh, Allah sebut tuh, Pak, ya. Ba'sun nar, penghuni neraka itu kata Allah, dari 1000 itu 999 itu penghuni neraka. Hanya satu yang ke surga. Itulah, Pak, keadaannya nanti. Jadi penghuni surga itu memang sedikit. 1000 satu cuma. 999 ke neraka. Makanya, Pak, beruntunglah kita masuk yang sedikit tuh, Pak. Beruntung. Karena memang ahlu surga itu pilihan. Orang-orang pilihan. Dari 1000 cuma satu kita, Pak. Cobalah kayak sekarang lah, Bapak, hitung-hitung lah. Ya, berapa banyak penduduk Kota Padang? Berapa yang dalam tanda kutip yang saleh, Pak? Yang saleh itu ya indikasi tentu ketaatan dalam beribadah. Ya. Kemampuan menjaga diri dari aturan Allah. Cobalah hitung, Pak. Tidak banyak, Pak. Nah, inilah dasar-dasar, Bapak Ibu, atau dalil-dalil yang menjelaskan bahwa penduduk surga itu sedikit, penduduk neraka itu dominan, paling banyak. Begitu, Pak. Kalau ada pertanyaan, saya silakan, Pak. Penjelasan ada secara ayat tahu setiap orang yang non Islam masuk Islam akan dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Sama. Yang kedua, bagaimana orang yang murtad apakah bisa masuk surga balik atau bagaimana? Ya, semua orang yang bersyahadat, maka dia dimulai lagi dari nol. Allah akan hapus semua yang lalu. Kalau dia misalnya selama ini kufur, memang dia tidak beriman, sekarang dia bersyahadat, sudah hidupnya diinstal ulang. Yang lama tidak akan dicatat, tidak akan dicatat. Memang begitulah rahmatnya Allah. Beda dengan orang murtad. Orang kalau murtad mati dalam keadaan kafir, udah tidak ada keluar dari neraka, Pak, abadi. Kalau murtad beda, Pak, status dengan tadi yang kafir tapi beriman. Kafir sudah, dia beriman sekarang selesai. Umar bin Khattab itu, Pak, sebelum masuk Islam, konon katanya pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Di masa jahiliyah Umar itu pernah menguburkan anaknya. Tapi ketika beriman selesai, masa lalu tidak ada lagi dihitung, Pak, habis. Itu Khalid bin Walid itu memerangi Nabi, Pak. Abu Sufyan memerangi Nabi, tapi mereka beriman, tidak diingat, sudah selesai, dihapus. Hindun itu pernah memakan hati Hamzah, paman Nabi. Wahsy itu membunuh paman Nabi. Wahsy itu, Pak, Hamzah dibunuh, tapi Wahsy beriman, masuk surga. Itulah rahmatnya Allah. Bila mereka bersyahadat, maka semua yang lama akan hilang. Tidak ada lagi catatan amalnya. Dia akan memulai catatan dari nol. Itu hebatnya, tuh. Tapi kalau murtad, dia mati, kekal dalam neraka jahanam. Termasuk yang sudah beriman pun, ya, yang tidak muslim sebelumnya, memang dia muslim dari lahir, tapi dia pindah agama, kekal dalam neraka. Tidak ada lagi harapan keluar, tuh, Pak. Kalau dia bertobat, ya tidak apa-apa, Allah ampuni lagi itu. Kan semua dosa pasti diampuni Allah. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni semua dosa tanpa terkecuali. Jami'an, semua dosa akan Allah ampuni kalau kau datang kepada Allah meminta ampun. Nah, kalau dia murtad, Pak, balik lagi, diterima lagi oleh Allah. Allah Maha Rahmat. Nah, tapi memang penduduk surga itu memang tidak banyak. Memang tidak banyak. Sedikit. Tapi surga lawe, Ustaz. Ya tidak apa-apa. Kita di sana itu, Pak, kan banyak nanti juga selain kita ada bidadari. Setiap orang yang non-Islam masuk Islam akan dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Pertama. Yang kedua, bagaimana orang yang murtad itu? Apakah bisa masuk surga balik atau bagaimana itu? Kata Nabi begitu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapapun yang akhir kalimatnya mengatakan la ilaha illallah, mati dia, surga langsung. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu nilainya melebihi berat langit bumi. Dulu Nabi Musa pernah berkata, ya Tuhan, tolong ajarkan ke saya satu kalimat yang nilainya melebihi nilai langit dan bumi, beratnya. Kata Allah tuh la ilaha illallah. Makanya kata Allah kepada Musa, ya Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. La ilaha illallah itu kalimat yang berat, Pak. Ada orang tidak ada amal beribadah, tidak ada maksiat 70 tahun, menjelang mati dia mengucapkan la ilaha illallah, selesai, habis. Kenapa? Dia masuk surga dengan satu kalimat itu. Karena nilai kalimat itu melebihi berat langit bumi. Kalau ditimbanglah, ada dua timbangan, di satu langit bumi dan isinya, yang satu la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah. Itu kalimat yang berat, yang paling berat, kalimat tauhid. Nah, maka kalau diucapkan masuk surga lah, jaminan Nabi begitu, Pak. Berarti dia mati dalam kalimat tayyib namanya. Kan kata Allah begitu, innal ladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang mati dalam kalimat yang baik, dalam keadaan baik, disambut para malaikat hingga ke depan pintu surga. Dan la ilaha illallah itu adalah kalimat tayyibah. Dan Allah menjanjikan itu, yang mati tayyibin, surga langsung, disambut para malaikat sampai ke depan pintu surga. Nah, itu makanya kalimat itu bukan kalimat ringan, Pak. Berat. Makanya Nabi ketika Abu Talib hendak meninggal, wahai paman, dia sudah sakratul maut nih, Pak, Abu Talib. Ucapkanlah kalimat ini, saya yang jadi hujah engkau di akhirat. La ilaha illallah, ucapkan itu. Sayang pamannya tidak mau mengucapkan itu. Dan meninggal dalam keadaan kufur. Dan itu yang membuat Nabi bersedih. Itu kenapa tahun Abu Talib meninggal disebut Amul Huzni, tahun berdukanya Nabi. Berduka bukan karena matinya, karena tidak masuk Islam. Konon katanya Abu Talib itu, Pak, dipakaikan terompa api kelak. Azab yang paling ringan itu Abu Talib. Abu Talib itu nanti azabnya dikasihkan terompa api dari neraka, yang ketika terompanya dipakai mendidih otaknya. Dan itu azab yang paling ringan untuk manusia, Abu Talib, dan kekal. Kenapa? Karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Andai dia mengatakan satu kalimat itu, kata Nabi, saya jadi hujah nanti di akhirat. Begitu hebatnya kalimat la ilaha illallah itu, Pak. Nah, silakan. Terima kasih. Pagi ini ceramah kita betapa sulitnya masuk surga, ya Ustaz ya. Tapi kita baca-baca misalnya kajian-kajian lain, betapa mudahnya juga masuk surga, Ustaz. Jadi saya minta penjelasan. Misalnya seorang pelacur membeli makan minum anjing aja bisa masuk surga karena kelakuan baiknya itu. Jadi itu bagaimana tuh, Ustaz? Terus yang kedua, fenomena jemaah ini, Ustaz. Tadi kan Ustaz sholat saf belakang. Terus kan berarti 2 saf penuh ya, Ustaz ya. Itu kan sekarang kami ini kira-kira 10-11 orang nih, Ustaz, yang laki-laki ini. Itu apakah memang biasa di masjid-masjid lain seperti ini juga, atau memang di sini aja, Ustaz? Itu yang kan Ustaz kan pergi ceramah ke masjid-masjid yang lain begitu. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Iya. Itu benar, Pak. Jalan ke surga itu lebih mudah, tapi penduduk surga sedikit. Jalan ke surga itu lebih mudah daripada jalan ke neraka, tapi tetap penduduk surga lebih sedikit. Gini, kalau diadakan konser musik, ramai tidak, Pak? Ramai. Membayar kan? Membayar. Beli tiket saja antri. Berdiri lagi, panas lagi, nyamuk lagi. Tidak ada minum, tidak ada makan, tidak ada. Capek. Tapi ramai juga, Pak. Apa pemandangan ceramah ke Mas Haji? Tidak membayar. AC, bakar pet, bisa lo menyanda-nyanda munju-unju. Ya enggak? Iya, Pak. Tidak nyaman tuh, Pak. Iya, payah ke surga itu, Pak. Tidak payah ke surga loh, Pak. Ringan bana jalan, tapi yang menempuhnya tetap sedikit. Jalannya mudah, tapi menempuhnya itu tidak banyak. Ke neraka sulit, tapi daya tariknya kuat. Cobalah, Pak, kalau dibikinlah 2 acara nih, acara dangdutan atau acara apa, organ tunggal, acara pengajian, mana ramai dia tanggung orang? Kenapa?
Karena memang daya tarik ke neraka itu kuat. Makanya Jibril pada disuruh Nabi, Allah suruh ke surga. Disuruh ke surga. Jibril coba tengok surga. Coba tengok. Datang lagi ke Tuhan. Bagaimana surga? Masya Allah ya Tuhan. Tidak bisa saya bayangkan surga seperti itu tuh hebatnya. Dan andai semua manusia melihat surga, saya yakin semuanya ke surga. Baiklah kata Allah, sekarang datang lagi, dia tengok jalan ke surga itu Pak. Oh datang lagi Jibril, datang lagi ke Tuhan. Bagaimana surga, jalan ke surga wahai Jibril? Kata Jibril, Masya Allah, memang jalan ke surga itu tidak enak, memang tidak enak. Dan saya tidak yakin ada manusia yang masuk surga kalau mereka ya lihat jalan ke surga itu tidak enak. Ya memang begitu pula Pak, memang tidak enak. Enak itu kenapa? Jalan ke surga itu mudah, tapi tidak sesuai dengan nafsu. Yang enak itu sesuai nafsu. Mode kini kan tidak sesuai dengan nafsu loh Pak. Apa duduk kan tidak sesuai nafsu Pak. Yang sesuai nafsu apa pulang, main, mauta, itu sesuai dengan nafsu Pak. Memang jalan ke surga itu tidak sesuai dengan nafsu. Apa kalau bangun malam salat tengah malam tidak sesuai dengan nafsu tu Pak. Yang sesuai dengan nafsu tu tidur sampai pagi. Memang jalan ke neraka itu sesuai dengan nafsu, maka banyak tertarik ke sana. Jadi jalan ke surga itu mudah, ya mudah, tapi tidak banyak manusia yang menempuhnya. Mana susah Pak? Nah, memang begitulah Allah menciptakan pilihan untuk kita. Ya. Makanya surga dan neraka itu sebenarnya pilihan kita juga Pak. Kan kata Allah begitu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua orang diberikan potensi baik dan potensi buruk. Semua orang diberikan potensi ke surga, potensi ke neraka. Kan aflaha man zakah, yang beruntung yang memaksimalkan potensi baiknya menuju surga. Yang bercelaka itu yang dassaha. Nah, yang kedua, ya memang aturan saf begitu Pak. Kalau sudah ini terisi, ya ke belakang dan di tengah mulainya. Kecuali dia terlambat dan saf penuh, dia ambil yang paling kanan. Yang paling kanan, kita tarik ke belakang satu, dari kanan nanti mulai safnya. Gitu. Nah, cuma kadang-kadang ada orang nih Pak Ibu tidak mengerti juga. Ya kan, orang sudah mulai dari kanan misalnya, dia tengah juga. Atau dia sendiri datang dan ngambil kawan. Ini tidak boleh tidak berkawan Pak. Berjamaah di belakang saf tu sendiri di belakang saf tu tidak sah salatnya. La salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat orang yang sendiri di belakang saf. Jadi kalau ada orang datang terlambat, kawan tidak ada lagi, maka dia ambil yang paling pojok kanan untuk ditarik ke belakang. Yang di pojok kanan pun harus paham, kalau ada yang megang pundaknya, mundurlah ke belakang. Orang minta kawan itu. Aturannya begitu. Nanti kalau datang lagi, jangan di tengah juga, sambung yang kanan itu ke kiri. Tapi kalau kita datang berdua, memang saf di belakang bikin, di belakang imam. Begitu aturannya Pak saf itu. Nah, kita kan 3 saf. Terus kan kita yang ikut ceramah ini kan sedikit aja, mungkin saf di depan aja mungkin Ustaz. Jadi saya mau menanyakan, apakah kejadian ini di masjid ini aja seperti itu atau pada umumnya di masjid lain Ustaz? Itu yang saya. Sama Pak, sama saja. Kan penghuni bumi ini sama aja Pak. Beda tempat aja, perangai sama Pak. Maghrib itu Pak, kadang 5 saf tuh. Yang dengan ceramah 10 orangnya Pak. Iya. Dan kalau ditanya kenapa pulang, pasti punya alasan. Pasti punya alasan Pak. Tidak punya alasan. Makanya logikanya, kalau dikasih uang 10 juta masing-masing dengan ceramah, ada tidak alasan pulang? Pasti punya alasan di sini. Sayang memang pahalanya tidak mereka lihat, maka mereka punya alasan untuk pulang. Itu tadi itu Pak. Jalan ke surga itu mudah, cuma tidak banyak saja yang tertarik. Apa salahnya duduk di sini? Kan tidak berat. Kok balik punggung tu tembok menyandar lah tu tonggak ah. Panik lutut muncul lah. Tak apa. Kan tidak payah lah tu Pak. Kecuali apa disuruh tagak mendengar ceramah setengah jam wajar lah. Enak. Kalau dia tong-tong Pak, payah bo pada Pak Pak. Apa mengecek sajam 2 jam karah korang-korang apa angguk saya mereka payahnya. Tak payah kena jual ambo dapat kau. Cuman tetap tak juga ada yang tertarik tu kan hebat tu Pak. Ini wajar penduduk surga tu tak banyak. Sudah dikasih mudah itu,
Tidak juga mau ke sana. Apalagi dikasih sulit, Pak. Udah dikasih mudah saja tetap juga tidak ke sana, apalagi dikasih sulit. Nah begitulah, Pak.